Dikisahkan, seorang wanita Saudi yang berusia 35 tahun bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar. Ia menikah dengan seorang laki-laki yang seumuran dengannya dan dia menunda kehamilannya selama 2 tahun. Sampai dokter memberitahunya bahwa dia hamil. Mendengar kabar kehamilannya tersebut membuat dia sangat gembira. Setelah dia melahirkan pun dia memaksa suaminya untuk mendatangkan pembantu dari Asia untuk membantunya dalam mengurus anaknya yang diberi nama Muhammad. Akan tetapi pembantunya tersebut bukan seorang muslim. Setelah cuti melahirkan, dia kembali mengajar di sekolah. 3 bulan kemudian setelah kembalinya ke sekolah, dia dikejutkan dengan berita kematian Muhammad, yang mana umurnya masih berusia 4 bulan. Dan si pembantu mencoba menghiburnya dan meringankannya. Si pembantu itu menelpon untuk menenangkannya saat dia berada di sekolah. Maka dari itu dia tidak curiga bahwa pembantu tersebut ada campur tangan dengan kematian Muhammad. Hari demi hari berlalu. Guru itu kembali mengandung anak laki-laki yang juga diberi nama Muhammad. Daripada dia berpikiran buruk atas kehilangannya yang sebelumnya, dia malah bertawakal kepada Allah. Sebulan setelah kelahirannya, dia dikejutkan lagi dengan kabar kematian anaknya yang kedua tersebut tanpa sebab yang diketahui. Karena vonis dokter mengatakan bahwa kematiannya itu adalah takdir. Sehingga dia pun sangat bersedih. Dia hanya dapat sabar dan berharap pahala di sisi Allah. Dan lagi, dia tidak curiga sedikit pun pada pembantunya. Dia sangat ikhlas dalam amalnya dan tidak pernah berbuat apa-apa yang bertentangan dengan akhlak. Beberapa bulan kemudian, guru itu hamil untuk ketiga kalinya. Akan tetapi, dia dikejutkan dengan pembantunya yang akan pergi dari Saudi dan tidak akan kembali karena ibunya sakit. Dia memintanya menunggu sampai datang pembantu baru agar mengajarinya tentang pekerjaan rumah. Setelah datang pembantu baru, dia mengajarinya selama seminggu penuh. Kemudian sang guru dan pembantu yang lama itu pergi ke pasar untuk membeli hadiah untuknya dan juga untuk kerabat-kerabatnya. Guru itu membayar biaya semuanya. Si pembantu baru pun melihat ke guru itu dengan bingung karena banyak hadiah dan barang yang pembantu lama itu bawa. Dan saat si pembantu lama merapikan tas-tasnya untuk siap-siap safar, guru itu dikejutkan dengan pembantu baru yang datang padanya. Lalu melihat kiri dan kanan, kemudian mengunci pintu seraya berkata, "Ada yang ingin kubicarakan padamu. Aku tidak tahu apa yang kukatakan, tapi beritahu aku, apakah dulu kau punya anak?" Kemudian guru itu berkata, "Ya, 2 anak, dan mereka sudah wafat." Pembantu baru itu pun berkata, "Apakah kamu tahu penyebabnya?" Seketika jantung guru itu berdebar. Dia berkata padanya, "Katakan padaku, apa yang ingin kamu katakan?" Si pembantu itu menjawab, "Setelah aku melihat perlakuanmu yang baik pada pembantumu itu dan hadiah yang telah kau belikan untuknya, aku tidak bisa membayangkan. Sesungguhnya aku adalah muslim. Pembantumu memberitahuku saat aku datang kemari, bahwa jika aku tidak ingin mengurus anak-anak atau tidak menyukai mereka, aku bisa saja membunuh mereka, seperti yang dia lakukan. Dia memberitahuku bahwa dia memasukkan jarum beracun ke otak anak-anakmu." Belum selesai pembantu yang baru berbicara, dia langsung berteriak dengan keras, lalu memukul kepalanya dengan tangannya. Dia seakan terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan, dan dalam keadaan histeris. Kemudian, dia memanggil pembantu yang akan berangkat tersebut. Lalu dia memukulnya dengan pukulan yang sangat mengerikan. Dan si pembantu itu tidak tahu apa-apa. Sang guru tersebut marah kepada si pembantu baru karena menyaksikannya. Dan menuduh bahwa dia cemburu darinya karena banyaknya hadiah yang ia berikan kepada si pembantu lama. Dan saat suaminya datang, istrinya tersebut memberitahu tentang kejahatan si pembantu. Lalu membawa kedua pembantu tersebut ke polisi. Akan tetapi polisi malah mengusut tentang kejahatannya terhadap pembantunya yang dipukul itu. Dan karena pasangan itu tidak memiliki bukti kuat, mereka tidak bisa membuktikan bahwa si pembantu adalah penyebab kematian anak-anak mereka. Maka vonis menyebut bahwa kedua anak itu mati dengan sebab yang tidak diketahui. Dan guru itu memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan meluangkan waktunya
untuk mendidik anaknya nanti tanpa bantuan pembantu lagi dan cukup dengan apa yang menimpanya. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Suatu hari ketika bulan Ramadan, keluarga yang serba kekurangan duduk bersama sambil menunggu azan maghrib. Dan sang ayah pun tidak memiliki sesuatu yang dia punya untuk dimakan. Sambil duduk, dia berpikir, yang mana hatinya ingin mengutarakan sesuatu dengan si pemilik rumah, yang selalu memaksa dan mengancamnya jika dia tidak membayar uang sewaan atau telat dalam membayarnya hari ini. Dan juga akan mengusirnya dari rumah itu. Maka apa yang akan dilakukan sang ayah tersebut? Apalagi dia belum mendapatkan sesuap nasi untuk keluarganya. Apalagi untuk dirinya sendiri. Lalu sesaat dia tersadar karena ada suara dari luar rumah, yaitu suara pemilik rumah yang zalim, yang membuka pintu dengan paksa dan tanpa izin terlebih dahulu. Lalu dia masuk dan berdiri di depan pria miskin itu, yang selalu menjaga keluarganya yang lemah. Kemudian tanpa bicara satu kalimat, pemilik rumah itu marah besar. Lalu dia menghina dan mengejek serta menginjak pria itu dengan kakinya. Lalu keluarga itu menjerit dan menangis sambil berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Setelah pemilik rumah itu meluapkan kemarahannya, lalu dia keluar dari rumah dengan kesombongan setelah dia mengambil semua yang keluarga itu punyai dari peninggalan terdahulunya. Dan dia meninggalkan keluarga pria tersebut seperti mayit. Dan ketika suara azan maghrib berkumandang, pria itu berkata, "Allahu Akbar." Dan ketika awal hari bulan Ramadan, dan ketika waktu dikabulkannya sebuah doa, maka keluarga yang terzolimi tersebut mengangkat tangannya ke atas langit. Kemudian mereka berdoa, "Ya Allah, balaslah dia. Ya Allah, balaslah dia." Kemudian dia beristighfar kepada Allah. Lalu dia memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Dan tidak sampai 3 hari semenjak kejadian tersebut, sang penzolim itu kesakitan di bagian kakinya. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, ternyata dia terkena penyakit kanker. Dokter pun menyarankan agar dia diamputasi kakinya, supaya penyakitnya tidak menyebarkan ke bagian tubuh yang lain. Dan setelah 10 hari, dia pun keluar dari rumah sakit dengan 1 kaki. Dan tidak bisa berjalan dengan kakinya. Dan kaki yang dipotong itu merupakan salah satu kaki yang dipakai untuk menginjak dan menendang orang yang dianiaya itu. Dan istrinya pun berkata bahwa ini terjadi karena doanya keluarga yang miskin tersebut, yang sering dianiaya dan dizolimi, serta tidak berbelas kasih padanya atau mencukupi kebutuhannya. Lalu sang istri pun mengingatkannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutlah engkau terhadap doa orang yang terzolimi, karena doanya tidak ada penghalang di antara dia dan Allah. Lalu, sang istri menasihatinya agar pergi menemui pria miskin tersebut dan meminta maaf kepadanya, serta meminta ridhonya atas apa yang penzolim tersebut telah lakukan, baik itu menendang atau mengejek keluarga yang sederhana itu, yang tidak mempunyai apa-apa. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Lalu si penzolim itu pun tenang dengan perkataan istrinya.
Lalu, dia memberikan tempat tinggal yang baru dan memberikannya tanpa ada uang sewanya. Lalu dia mendekati pria itu dan mencium tangannya dan menangis di depannya agar dia diampuni dosanya dan dimaafkan olehnya.